Baiklah, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, sudah kita buka tadi, sudah berdoa di mata kuliah filsafat pendidikan matematika ini. Kita ya sudah sampai pada fase untuk mengungkap bangunan keseluruhan dari ilmu, dari pengetahuan, dari pikiran ya, melalui karya pokok dari The Critic of Pure Reason, Critic of Judgment, dan Critic of Practical Reason. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian akhir, tapi di bagian awal kita akan sebagai pembuka kita akan membahas dulu mengenai jawaban-jawaban kuis. Ya, saya urutkan saja, Bapak Ibu menyiapkan pertanyaannya nomor berapa gitu lah. Ya, Bu Ana silakan Bu, pertanyaan nomor berapa? Kuis 7. Nomor 11, Prof. Nomor 11. Kenapa sungai itu filsafat? nggak jelas Bu. Halo. Oke. Ya. Nomor 11, Prof. Oh, nomor 11. Sungai itu jawabannya filsafat. Kenapa? Nah, begini. Ini metafisik, sesuatu yang tersembunyi. Ya. Ya. Metafisik, sesuatu yang tersembunyi. Jadi sungai itu filsafat, gitu ya. Di dalam percakapan sehari-hari, ini kan bahasa analog. Bahasa analog itu mempunyai karakter yang, ya, ciri-ciri bahasa analog itulah mengisomorfiskan, memetakan dua dunia yang mempunyai karakter yang sama. Ya. Sekarang karakter yang sama dari ilmu dan dari sungai. Gitu. Karakter yang sama dari sungai dan dari filsafat. Ya. Nah, Bu Ana bisa menyebutkan karakter yang sama dari sungai dan dari filsafat. Apa kira-kira sifat yang sama? Sungai Mengalir. dan filsafat sama-sama titik-titik, gitu. Yuk. Sungai dan filsafat mengalir, Prof. Gitu. Itu maksudnya. Sungai dan filsafat sama-sama mengalir. Karena sama-sama mengalir, maka ada aliran sungai dan aliran filsafat. Ya, sudah terjawab. Sudah terjawab. Pertanyaan Ibu itu sudah terjawab. Yes. Gitu? Ya, terima kasih. Berikutnya, Bu Nela, nomor berapa? Nomor 9, Prof. Laut, masyarakat kehidupan. Ya. Laut dan masyarakat, ya, kehidupan. Ya. Ya. Nah, antara laut dan kehidupan, apa yang bisa disinkronkan? Tadi kan bahasa analog ini. Menembus ruang dan waktu. Antara laut dan kehidupan, apa yang bisa disambungkan? Kehidupan titik-titik laut, laut titik-titik kehidupan. Coba Bu Nela. Bergelombang, Prof. Ini bahasa. Ini perhatikan pertanyaan saya. Tinggal diisi saja, dilengkapi kalimatnya. Laut titik-titik kehidupan, kehidupan titik-titik laut. Silakan dipilih yang mana yang akan dilengkapi. Yang lain ada bisa bantu? Riak, Prof. Riak. Yang lain? Ibu fokus ya, Bu Nela, fokus. Diisi saja
titik-titik itu apa isinya? Gitu. Laut titik-titik kehidupan, kehidupan titik-titik laut. Silakan dipilih yang mana. Yang kemudian yang di sini kemudian ditampilkan sesuatu yang baru. Bagaikan, Ya, bagaikan. disebutkan unsur laut dan unsur kehidupan disebutkan kembali. Laut sumber kehidupan. Gitu. Atau bisa langsung saya katakan laut kehidupan. Pernah nggak mendengar laut kehidupan? Benar, Prof. Nah, oh iya, laut ilmu, laut kehidupan, laut daripada pekerjaan, laut perasaan, lautnya romantisme, seluas laut, lautnya cinta. Ya. Nah, laut kehidupan. Oke, sekarang dari anatominya. Dari anatominya. Gitu. Maka anatomi daripada laut adalah TPA. Tempat pembuangan air. Pembuangan apa? Semuanya. Ya pasir, ya batu, ya gunung, ya air, ya limbah. Ya harapan ada di sana. Nah, sekarang kita lihat sebandingnya dengan masyarakat. Masyarakat juga TPA. Tempat pembuangan air. Semua persoalan ya jatuhnya ke masyarakat, mengendap di masyarakat dan hilang di masyarakat. Ditelan masyarakat. Apakah itu isu? Apakah itu kebijakan? Apakah itu penderitaan? Apakah itu penyakit? Berhentinya kan di masyarakat. Dan hilangnya kan di masyarakat. Bahkan pemberontakan. Masyarakat Indonesia pernah mengalami pemberontakan G30 PKI. Ngeri loh. Yang jadi korban masyarakat berhenti di masyarakat. Hilangnya di masyarakat. Sudah. Kok persis ya karakteristiknya, sifatnya seperti sifat laut. Kan begitu. Jangankan masyarakat yang seluas laut. Jangankan ya. Sedangkan komponen masyarakat, anggota masyarakat yang punya hati pun dikatakan, oh dia hatinya seluas samudra. Begitu. Dikritik, difitnah, dihujat. Ya, tetap sabar. Kenapa? Karena dia hatinya seluas samudra. Dia pemaaf. Nah, begitu. Maka penghuni laut dan penghuni masyarakat sama-sama terkena dampaknya dari sungai kehidupan. Tidak ada seekor ikan pun di laut yang tidak terkena dampaknya aliran sungai. Sebab apa? Sebab laut itu adalah sungai yang luas. Ya. Sedangkan sungai adalah lautan yang sempit. Sungai itu lautan sempit. Ya. Laut itu sungai yang luas. Maka tidak ada seekor ikan pun di laut yang tidak terpengaruh oleh air yang mengalir dari aliran sungai. Dari gunung, yang mata air yang berasal dari gunung. Nah, sama masyarakat, aliran ilmu, aliran paham, aliran pengetahuan, ya, gunungnya pengetahuan, gunungnya filsafat,
mengalir, berhentinya di masyarakat. Tidak ada anggota masyarakat yang tidak terpengaruh. Apalagi zaman sekarang, zaman digital. Wah, pengaruhnya saja luas dan cepat. Kan begitu. Jadi, kalau saya mengatakan, ya, kalau saya kemudian mengatakan bahwa laut itu adalah masyarakat, ya nggak ada masalah. Sebetulnya jawaban itu nggak terlalu penting-penting amat. Yang penting adalah bagaimana bisa menerangkannya. Karena sebenar-benar filsafat adalah menjelaskannya, kan begitu. Nah, sebetulnya yang lebih bagus, yang lebih afdol, yang menjelaskan ya Ibu Nela sendiri. Nah, kalau saya yang bertanya, saya yang menjelaskan, nanti tidak jadi berfilsafat. Jadi gitu. Nah, gitu kan. Baik, begitu ya Bu Nela. Baik. Terima kasih, Prof. Berikutnya Bu Siti Rukoya. Silakan. Izin bertanya, Prof. Ini nomor 17 di kuis, Prof. Ganjil itu ilmu. Nah, Ya, itu seperti apa, Prof? dia adalah ilmu kalau nggak ganjil. Ganjil bisa dimanai aneh. Ya. Sebab kalau genap, itu hanya pasangan tesis dan antitesis. Itu belum selesai, belum rampung itu. Ya, berkeluarga itu punya anak. Itu antitesisnya. Kalau adanya 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada masalah. Nah, maka ya, lebihnya dari genap itu apa? Sintesis. Sintesis itu ilmunya. Kan gitu. Maka ilmu filsafat itu memang ganjil, memang aneh, memang mengherankan. Itulah sebabnya maka pertanyaan-pertanyaan kuis ini selalu mengherankan, ya. Aneh dan ganjil, kan begitu. Baik. Berikutnya Bu Linda. Baik, Prof. Untuk di kuis 7, nomor 5, Prof. Segi 4 sama dengan gotong royong. Oh iya, Nah, itu kira-kira bagaimana ya, Prof? karena matematika ya segi 1 itu titik, segi 2 penggal garis, segi 3 itu terkunci kekuatan. Nggak ada struktur bangunan yang lebih kuat dari segi 3 karena saling menopang. Ya, ditambah 1 segi 4 malah didorong itu mulai diangkat bersama-sama. Titik sana, titik sana, titik sana, gotong royong. Gotong royong masih punya kelemahan. Kira-kira begitu. Gitu. Begitu Bu Linda ya. Iya. Oh, Terima kasih, Prof. itu kan pemanaan saya. Gitu. Bu Linda bisa memanai yang lain. Kan begitu. Bu Noga silakan. Baik, Prof. Untuk kuis ini saya ingin menanyakan di nomor 34, miring sama dengan siklik. Ya, jadi dalam filsafat hanya ada 2 saja, yaitu linear dan siklik. Gitu. Linear itu lurus frontal. Siklik selain linear. Sudah. Miring ya boleh, serong ya boleh, lengkung ya boleh, lingkarannya bisa, parabol, hiperbol, semuanya itu siklik asal selain linear, gitu saja sudah. Nah, ini makna di sebalik itu, sebalik gitu, miring ya. Nomor berapa tadi? Nomor 34, Prof. 34 ya. Miring atau menyamping
itu lebih kuat di epistemologinya, di metodologinya. Menonjol di Indonesia, inilah ciri khas orang Indonesia. Orang Indonesia itu punya ciri khas, yaitu dijajah 350 tahun oleh Belanda. Itu ciri khas orang Indonesia. Maka bagaimana orang Indonesia bertahan hidup? Yaitu bertahan hidup dari penindasan. Gitu? Ada dua pendekatan untuk bertahan hidup. Mau frontal atau mau tidak frontal. Linear atau tidak linear. Kalau linear sama-sama kuat. Atau paling tidak adu kekuatan. Kalau kalah kuat, hancurlah dia. Ya, digilas oleh penjajah Belanda, oleh kekuasaan frontal. Kan begitu. Nah, ini juga hubungan antara orang muda, orang tua, antara karyawan dan pejabat, antara rakyat dan presiden, begitu. Itu kan? Nah, apa berani kita kalau ketemu presiden kita melotot? Melotot kayak gini, kecuali kita sudah nggak normal. Loh. Ya kalau kita ketemu presiden ya sambil mengangguk-angguk gitu. Mengangguk-angguk kita adalah siklik. Itu ya pandangannya agak turun ke bawah sedikit, nggak berani natap wajahnya. Wih, itu menyamping gitu. Ekstrimnya tuh di Malang itu. Di Malang itu masyarakatnya bahasanya dibolak-balik, sehat jadi mah tahes. Supaya apa? Supaya tidak mudah dikejar oleh penjajah Belanda. Orang pakai bahasa sandi, bahasanya dibalik-balik. Bapak kabab, ibu ubi mungkin. Ini yang dekat orang Malang, Bunoka ini. Ya. Pernah di Malang juga, Prof. Iya. Ya dibalik-balik bahasanya. Terbalik-balik seperti itu, wah itu lebih daripada siklik banget siklik. Dibolak-balik sampai pusing ya. Nah, nggak kecekel-kecekel, akhirnya menang. Perang melawan Belanda 10 November loh. Wah, hari pahlawan gitu kan. Nah, itu metode. Maka kalau di Jogja, di perwayangan di Jawa itu sebagian besar para kesatria itu gambarnya wajahnya miring. Kalau wajah miring, kalau dari samping kan orang itu kelihatannya matanya cuma satu, gitu kan. Nah, gini kan. Tapi kalau yang frontal menghadap ke depan dan berani menantang adu kekuatan, raksasa itu. Matanya dua, bundar-bundar menakutkan. Kan begitu. Ini menyangkut metodologi survival of the fittest ya. Untuk bertahan hidup. Malah orang menggunakan pendekatan yang non-linear, tidak frontal. Kan begitu. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, iyalah. Ya. Masa menantu melototin mertua? Nggak ngajar lah. Ini berarti menantu itu harus menggunakan metode siklik dalam bergaul dengan mertua. Menantu dengan menggunakan linear dan frontal. Ya, toh? Ya, saya punya di rumah itu ada tukang yang mengerjakan rehab rumah itu kan macam-macam, ada yang harian, ada yang borongan. Yang borongan kan nggak pasti, kadang-kadang datang, kadang-kadang nggak, jamnya nggak. Ditanya sama istri, Pak mau dibikinkan minum nggak? Ya nggak mau ngomong lah. Ditanya ya nggak, diem saja.
nggak ngomong. Gitu. Tapi kalau nggak dibikin kan ya cari. Itu. Nah, karena orang Jawa, orang Indonesia, orang Timur itu nggak mau, ya saya minta minum, nggak seperti itu. Ya, ya dibikinkan saja sudah selesai. Diminum nggak diminum nggak, sudah. Gitu. Nah, kan begitu. Nah, juga kalau orang bertamu dulu dengan sekarang juga mungkin adabnya beda ya. Kalau dulu ya orang-orang bertamu ya langsung bikinkan wedang teh manis dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin ditanya, Bapak minum teh apa kopi? Ini sudah gaya Eropa. Coba Bapak ya, bertamu, tapi kalau sekarang kan model bertamu mungkin kurang ya, tapi bisa juga kan. Kebutuhan macam-macam keluarga kan bisa ngasih undangan, sunatan segala macam. Bapak mau minum apa? Kopi apa teh? Apa ya? Teh aja Pak. Manis atau tawar? Teh biasa Pak lemon tea Pak. Ini ya. Ini kayaknya bukan budaya kita. Itu karena frontal sekali toh. Gitu loh. Gitu kan. Nah, ya. Ini antara mahasiswa dengan saya dulu juga, sejak dulu saya sudah mengalami itu. Ini Pak Said saya beritahu, saya ceritain ya. Saya dosen, saya dulu dosen muda ya. Dosen muda. Gitu. Saya bukan orang Jogja ya. Orang Jawa Tengah datang ke Jogja kan harus belajar tata cara Jogja gitu ya. Di situ ada dosen yang paling tua, senior. Takut ya. Wah, luar biasa wibawanya. Saya punya ketempatan arisan. Ya. Nah, kemudian dosen yang paling sepuh itu nggak bisa hadir. Ya. Nah, suatu ketika saya datang di kampus, ketemu Pak Sigit, maaf ya, kemarin saya nggak bisa datang, nggak apa-apa Pak. Marah. Apa? Juga kaget. Aku dimarahin ngapain? Saya nggak merasa salah. Tapi kalau orang luar Jogja itu kan linear, frontal. Karena datar, sesama frontal sudah biasa. Tapi kalau di Jogja kan pegunungan. Pegunungan kan spiral. Gunung kekuasaan. Ya toh? Nah, saya lama itu mencarinya jawaban. Ya, mencari jawabannya lama. Ya. Nah, ternyata kalau orang Jogja yang penting baik saja. Ya, apapun yang penting baik dengan tetangga itu. Gitu. Nah, ini yang sedang ramai di viral itu. Apapun yang terjadi kalau dengan tetangga itu nggak boleh. Nggak boleh bentrok. Itu rumus itu. Whatever apapun yang terjadi. Gitu. Kalau ada masalah ya disolusikan gimana caranya. Pokoknya jangan sampai bermusuhan kalau dengan tetangga. Itu loh prinsip. Itu salah satu pilar kebahagiaan rumah tangga. Kalau dengan tetangga jangan sampai terjadi bentrok. Kan begitu. Gitu. Nah, jadi itu adabnya. Maka jawaban yang tepat setelah saya cari-cari, harusnya saya ngomongnya, alhamdulillah Pak, sudah terlaksana atas doa restu Bapak, telah terlaksana dengan lancar, mudah-mudahan barokah Pak doa restunya. Harusnya begitu, ya Pak Said. saya kan orang sana, orang Kebumen, ngapa-ngapa
datar, inovatif tetapi tapi kalau dibandingkan di orang Jogja ya nggak jadi, nggak bisa, sulit, bertahap. Gitu. Maaf Pak Sigit, saya nggak bisa hadir, nggak apa-apa Pak. Kok popo? Gitu. Padahal jawaban spontan ya Prof ya. Spontan. Tapi coba Bapak Ibu sekarang punya mahasiswa toh, ya. Bapak Ibu punya, nanti coba dicek, ya. Mas Said punya dicek, ya. Ya, suatu ketika tidak hadir dan ngomong pada mahasiswa di WA. Betul? Maaf, ya, kemarin saya nggak bisa datang. Ini jawabannya si mahasiswa gimana? Nggak apa-apa. Oke Pak. Tak apa-apa Pak, nggak ada masalah Pak. Aman terkendali Pak. Ya, gitu. Oh pasti begitu. Oh, zaman sudah berubah, gitu loh. Nggak bisa dipaksakan. Ya sudah, begitu ya begitu akhirnya begitu. Baik, itu ya Bu Nolka ya. Sampai lupa deh. Sampai lupa dengan pertanyaannya tadi. Oh miring ya, sudah panjang lebar ya menjelaskannya. Pak Ghazali silakan. Pak Ghazali. Oke, izin Prof mau tanya nomor 39. Cembung itu berkelebihan dan 40 cekung berkekurangan. Kalau ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda mungkin dia bisa sama kan gitu ya Prof ya. Mohon penjelasannya Prof. Pak kok matanya cekung, kurang tidur. Pak matanya cembung, berkelebihan menangis semalam. Sembab matanya. Ya udah gitu jawabannya. Silakan diteruskan, cari sendiri di masyarakat. Itu kamusnya di sana. Ada nggak ketemu unsur-unsurnya? Ya, gitu aja. Wah ini kan sudah mulai pragmatis yang ditanyakan. Ya, ini gitu memaknai yang ada itu ya. Ya, cembung dan cekung. Ya. Nah kalau ada kaleng, ya kaleng ditutup rapat-rapat, ya isinya penuh dengan gas, gimana? Dalam bahasa Jawa melendung loh, cembung kan. Tapi kalau kemudian zatnya berkekurangan, lama-lama kalengnya kan bisa mengkerut jadi cekung, kan gitu kan? Nah gitu kira-kira ya. Kalau plus minus gimana? Kaca cembung dan kaca cekung gitu. Oh, silakan gitu ya. Itu Pak kira-kira Pak kayak gitulah ya. Jadi mencari karakter bahasa analog kan begitu. Kemudian Pak Wahid silakan. Iya Prof, izin bertanya toh Prof, nomor 45 Prof, pangkat 0 sama dengan ikhlas. Oh ya. Pangkat 0 sama dengan ikhlas. Semua bilangan dipangkatkan 0. Jadi ini saya bertahap ya. Semua bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Gitu. Nah, semua bilangan dipangkatkan keikhlasan. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi kalau Anda mau berjumpa ya, supaya ikhlas ibadahnya diterima gitu ya. Itu harus dalam keadaan ikhlas. Setinggi-tinggi pangkat, setinggi-tinggi derajat, sekaya-kaya harta, nulkan saja ketika berdoa. Nul itu artinya nggak usah diingat-ingat. Ya, ketika berdoa supaya apa? Ketemu dengan yang satu yang esa, Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Jadi kalau saya sedang sholat kok mikir sertifikat, wah ini saya punya 3 sertifikat, yang satu belum jadi nih, wah ini sudah mah mau ke tempat Pak RT nih ya, sholatnya udah tergesa-gesa. Nah, itu tuh udah terganggu satunya, kan begitu kan? Nah itu, jadi memaknai ya,
Maka setinggi-tinggi pangkat, nggak apakah presiden, apakah gubernur, gitu. Apakah itu crazy rich, gitu, konglomerat dan sebagainya. Maka ketika dia ya ingin menjumpai Tuhannya harus dalam keadaan ikhlas. Ikhlas, lupakan semuanya, nggak ada gunanya itu pangkat, derajat, harta. Yang di sini yang difokuskan adalah keikhlasannya. Diibaratkan sebagai pangkat 0, kan begitu. Baik. Berikutnya Bu Eva. Ya, Prof. Izin menanyakan untuk nomor 42, Prof. Tegak sama dengan jujur. Kalau saya sesederhana ini pemaknaannya, Prof. Nanti mohon konfirmasinya. Apakah tegak sama dengan jujur itu karena garis tegak itu tidak menyinggung apapun, begitukah, Prof? Atau mungkin ada Ini alasan dicarinya di masyarakat, Bu. Kalau di matematika nggak ketemu. Ya. Ya. Coba dibuat kalimat kira-kira. Bisa berdiri tegak karena tidak jujur atau karena jujur? karena jujur, Prof. Udah, pernah nggak ketemu istilah itu di masyarakat? Agak-agak Pak ya, cari kira-kira. Kan gitu kan? Nah, kan begitu. Dia jangankan kalau orang nggak jujur, jangankan berdiri tegak gitu. Berjalan saja sempoyongan. Gitu. Karena dikecrek sama polisi. Ya. Kemudian dia menegakkan kepala. Bisa duduk tegak, kepala tegak karena jujur, kan begitu. Dicari kosakatanya di dalam kalimat. Ketemunya kapan dan seperti apa bentuknya. Ini dengan tegak lurus sekalian. Ini Bapak Ibu pernah nggak mengikuti medsos gitu? Ini kamu mau ikut siapa? Mau ikut Prabowo atau mau ikut Jokowi? Oh, saya tegak lurus presiden. Oh, jawabannya bukan Prabowo, bukan Jokowi. Saya tegak lurus presiden. Ya. Tegak lurus itu artinya apa? Ya, tegak lurus itu bisa diartikan sebagai patuh, kan begitu. Ya, patuh ada perintah. Pernah nggak mendengar Pak Ghazali tegak lurus kepada tokoh orang itu? Halo Pak Ghazali. Ini Prof, Pernah dengar nggak? putus-putus soalnya di itu. Oh, suara saya putus-putus. Iya. Tidak, Pak, Lancar, Pak, Prof. Pak Wahid bisa dengar nggak suara saya? Lancar, Prof, Oh suaranya. iya. Pernah dengar nggak tegak lurus Prabowo, tegak lurus Jokowi? Pernah dengar? Enggak. Oh, berarti ikutilah kadang-kadang medsos itu ya. Ya. Walaupun tambah pusing pikiran karena politik ya. Itu. Oh, saya tegak lurus ketua partai. Itu ada tuh istilah-istilah itu di dalam politik itu ada. Pak Kurnia silakan. Izin Prof menanyakan nomor 36, menyala sedangkan hidup. Oh iya. Ya. Sekarang cari kosakata ya. Ya. Kalau kita mau pakai korek api, mau menyalakan api, bisa nggak kita? Saya mau menghidupkan api gitu? Bisa, Prof. Oh, bisa. Saya mau menyalakan api? Bisa. Itu berarti itu sudah tanda-tanda ya. Bahasanya itu analog, kan begitu. Tapi kalau ditemukan yang kontradiktif, yang sangat berbeda, ya kan begitu. Menyalakan api atau menghidupkan Api. Oh gitu. Terus apa lagi?
Ibu Siti, sudah ya, Rukoyah tadi sudah ya. Sudah. Pak Ridho sudah belum? Belum, Prof. Oh, silakan Pak Ridho. Izin bertanya untuk nomor 3, segitiga itu perspektif. Itu seperti apa ya, Prof? Sudut toh. Oh, sudut. Iya. Oh iya, sudut, Prof. Sudut, maaf. Perspektif itu adalah sudut pandang. Bisa nggak, Pak? Bisa ya. Ya sudah. Ketemu satu itu artinya sudah ada di dalam pikiran kita. Perspektif itu artinya sudut pandang. Bisa? Bisa, ya sudah. Gitu. Yang lain dicari. Ya. Sebanyak mungkin lebih bagus. Isomorfisme atau analogus daripada antara sudut dan perspektif. Kan begitu. Bagaimana seseorang bisa membuat sudut pandang? Maka diteruskan. Sudut pandang dengan angle tertentu, dengan kacamata tertentu, dengan angle tertentu, menurut pendapat saya ini kok beda, Pak. Nah, gitu. Loh, Bapak punya sudut pandang yang gimana? Itu diskusi kan. Sudut pandang Bapak itu kurang bagus, Pak, kurang sempurna karena terhalang oleh persoalan ini, Pak. Oh, gitu. Pak Said sudah ya? Belum, Prof. Oh, silakan. Bahasa, Prof. Kan Prof sering mengatakan bahasa itu filsafat. 29. Nomor 9. 29. Nomor berapa? 29. 29. Nah, Oh, bahasa itu? biasanya Prof kan mengatakan bahasa itu filsafat. Ya, Oh, filsafat iya. itu bahasa. Tapi kok sekarang rumah itu. Nah, Oh, tinggal disambung saja. Disambung saja. Bahasa itu adalah rumahnya filsafat. Sudah selesai. Sudah selesai. Bahasa adalah rumahnya filsafat. Pak, kok lengkap? Ya, aku agak santai. Aku bisa ngomong. Bahasa itu adalah rumahnya filsafat. Loh, kemarin kok Bapak kok cuma rumah saja? Itu kemarin aku tergesa-gesa. Bahasa rumah. Terus filsafatnya aku batin. Oh, bahasa adalah rumah. Filsafat. Gitu ya. Nah, itu kan makna sintak dari bahasa. Tapi kalau semantiknya, gitu, makna semantiknya nomor berapa? 29 tadi. Sama, bahasa itu bentuk. Rumah itu ya bentuk. Gitu. Bahasa itu bentuk, rumah itu ya bentuk. Bahasa itu rumahnya ilmu pengetahuan. Bahkan bahasa itu adalah rumahnya kehidupan. Dia adalah kehidupan kalau nggak ada bahasa. Mulai dari bahasa yang tak tertulis, bahasa tunawicara, tunarungu, sampai bahasa ilahi. Nah, gitu kan? Maka bahasa itu adalah rumahnya daripada kehidupan. Bahkan tidak cuma kehidupan, kematian pun rumahnya adalah bahasa. Apa ada kematian yang cuma di batin saja? Di kampung itu ya, Bunoka, di kampung Jogja bagian utara ya. Assalam. Siang pagi ngaturaken ya, pawartos ya, dan seterusnya. Aku kalau ngomong takut nanti tidak dikira mintoni. Ya. Nah, itu kematian aja rumahnya bahasa loh. Ya. Maka bahasa itu adalah rumahnya yang ada dan yang mungkin ada. Sebab apa?
kita memikirkan yang ada dan yang mungkin ada melalui bahasa. Alatnya itu bahasa. Maka berfilsafat itu bahasanya namanya bahasa analog. Kan begitu. Bahasa analog. Rumah, isi rumah. Rumah itu forma, rumah itu bentuknya. Kan begitu ya. Atau wadahnya. Jadi bahasa itu wadahnya dari yang ada dan yang mungkin ada. Rumahnya dari yang ada dan yang mungkin ada. Itu secara semantiknya atau maknanya begitu. Yang belum siapa? Sudah semuanya? Oke, kalau sudah, apa kalau masih ada pertanyaan boleh, kalau enggak saya teruskan ke penjelasan mengenai kritik, 3 kritik itu. Ya, kalau kemarin kan sudah saya terangkan yang kritik of judgment gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang saya akan terangkan mengenai ketiga kritik. Ya, saya akan terangkan mengenai ketiga kritik itu. Saya share. Baik. Baik, Bapak Ibu. Semoga sudah terlihat. Jadi, ibarat Immanuel Kant ini kan 3 kritik itu kan membangun ilmu, membangun pikiran. Kan? Nah, kalau harfiah ini arti harfiah orang itu membangun gedung lantai 10. Begitu. Apa langkah pertama yang dilakukan seorang kontraktor ketika akan membangun gedung lantai 10? Yang dilakukan pertama ialah membuat gambar. Ya. Membuat gambar, kemudian nanti dilelangkan apa namanya? Iya, ikut lelang atau ikut apa namanya? Tender gitu kan. Nanti kalau cocok gambarnya disetujui itu. Jadi gambar itu ya, gambar ini menjadi landasan dari semuanya. Ya. Karena ini gambar sudah dibuat, maka ini bersifat fatal, bersifat takdir. Kalau dirubah berarti gambar yang lain atau ganti gambar. Karena bersifat fatal dan takdir, maka sudah bisa disebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya adalah murni. Ini bangunan murni, ini pikiran murni, ini gambarnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kronologi waktu seseorang kontraktor membangun gedung itu ya, pertama membuat gambarnya dulu. Sekarang analog dengan kejadian Immanuel Kant membangun pikiran. Pertama kali membuat petanya dulu, peta pikiran itu seperti apa? Nah, karena bersifat ide, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Gambar itu nggak terikat oleh ruang dan waktu. Ya sudah ada, sudah jadi kok. Kemarinnya begitu, sekarangnya begitu, besok ya begitu. Sampai kiamat tetap begitu gambarnya, ada perubahan. Maka dapat dikatakan, oh ini murni, pure. Maka judulnya disebut Critique of Pure Reason. Seperti emas. Emas itu ya ketika sudah ada di cincin, sudah bisa dikatakan, oh ini emas murni. Ya sudah, bisa dicek, oh ini emas murni. Sudah. Maka bisa dikatakan pure gold. Ya kan? Emas
murni, kan begitu. Tapi ketika mau dibuat cincinnya ini mas batangan gitu ya. Tapi ketika mau dibuat cincin, di dalam proses membuatnya nggak bisa dikatakan pure, belum tentu, belum ngerti. Maka kalau sudah ada gambarnya, maka dibuatlah pedoman cara membuat gedung. Ini gambarnya. Maka cara membuatnya seperti ini. Kalau sudah dibuatkan pedoman membuat gedung, maka berikutnya adalah pedoman memakai gedung. Lantai 10, misalnya mau buat mall, lantai 10. Wah, mall lantai 10, hebat. Dan sama ini Immanuel Kant mau membuat struktur pikiran. Gambarnya seperti itu. Nah, maka setelah pikiran ini begini, ada begini sebagainya, maka dibuat aturan, pedoman membangun pikiran dengan apa? Critic of judgment. Judgment itu pedoman membuat ilmu. Ya, pedoman membuat ilmu itu judgment, critic of judgment itu. Karena ini pedoman membuat. Namanya orang bekerja itu nggak bisa dikatakan dia murni atau tidak. Ya, karena bersifat apa? Kontekstual. Judgment itu bisa subjektif, bisa berubah-ubah tergantung ruang dan waktunya. Gitu kan? Nah, setelah dibuat pedoman membuat apa? Gedung, membuat ilmunya, membuat konstruksi ilmunya, maka dibuat pedoman menggunakan ilmu itu yang disebut dengan ditulis dalam Critic of Practical Reason. Critic of Practical Reason. Maka ini saya katakan the power of Marsigit. Kekuatan Pak Marsigit. Karena menggunakan di dalam menyelenggarakan kuliah filsafat ini, dalam telaah filsafat ini, menggunakan pendekatan ganda, nggak cuma ganda, plural, gitu kan? Jadi kalau linear saja hanya tunggal, objek filsafat adalah formal dan material, selesai. Terus apa kita? Yang kita dapatkan apa? Dari hanya informasi objek filsafat adalah objek formal dan objek material, selesai. Kalau Pak Marsigit merasa kurang, supaya kita punya bekal, maka Pak Marsigit berusaha mencari objek filsafat secara metafisik. Nah, berarti di mana? Berarti itu tersembunyi di gambarnya Immanuel Kant itu. Yang Critic of Pure Reason yang pertama itu. Apa objeknya yang penting? Ya justru yang powerful. Objek metafisik daripada filsafat adalah meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Loh, iya, sebab apa? Subjek atau wadahnya berpikir adalah pikiran kita yang sedang memikirkannya. Objeknya adalah yang sedang kita pikirkan. Objeknya. Begitu kan? Oh, jadi objek filsafat yang lebih powerful, bermakna untuk membangun konstruksi bangunan ini yang penting, yang jarang ditulis di buku-buku itu ialah
bahwa pikiran itu meliputi atau mengikuti atau memikirkan yang ada dan yang mungkin ada. Selesai. Tinggal kita gali yang ada dan yang mungkin ada. Caranya menggali ialah mengadakan yang mungkin ada dengan cara ditanya menggunakan kuis. Gitu. Kuis ini multifungsi. Ya. Kuis itu multifungsi. Fungsinya antara lain ialah mengadakan yang mungkin ada. Selama ini yang Bapak Ibu ketahui dengar dari saya, info dari saya, menjawab dan sebagainya, jawaban saya itulah yang ada dari kemarin. Kalau nggak ketemu saya tetap jadi mungkin saja sampai akhir zaman itu tetap mungkin. Nah, setelah ketemu saya baru ada sekarang di sana kehidupan Bapak dan Ibu. Itulah manfaat kuis. Jadi nilai 0 itu tertutupi, terhibur, ya, karena barokahnya, ya, barokahnya dari bisa mengambil maknanya, kan begitu. Loh Pak, terus apa powerfulnya tadi? Loh, powerfulnya ditarik ke sini. Kalau pikirannya sudah jelas, clear dan lengkap, maka caranya membangun gedung juga akan jelas dan lengkap. Loh, gimana maksudnya, Pak? Yang namanya judgment itu pengambilan keputusan, validasi yang ditanyakan Pak Sahid kuliah pertama dulu. Pengambilan keputusan filsafat itu valid atau tidak? Validasinya itu di judgment ini. Nah, setiap judgment itu pasti meliputi objeknya. Kenapa? Ya, kenapa? Karena berpikir itu punya objek, maka judgment juga punya objek. Objek daripada judgment ya tinggal mengalir saja. Diekstensikan, diperluas. Apa? Objek daripada judgment yaitu yang ada dan yang mungkin ada. Luar biasa ini. Oh iya, jangan dikira melihat sembarang melihat. Tapi kok kamu, Pak, apa? Bapak kok melihatnya melotot? Hati-hati loh, dia sudah punya suami loh. Nanti Bapak dikatakan penglihatan Bapak itu tidak bermoral gitu. Ya, judgment-nya keliru, Pak. Oh iya ya. Oh iya. Judgment-nya bisa keliru. Ya, nanti kaitannya dengan moral value itu. Maka judgment itu dipengaruhi oleh kekuatan intuisi. Semakin tua, semakin menurun intuisinya seperti saya. Ya, tentang ruang dan waktu. Tapi ya serendah-rendah intuisi saya masih lebih kuat daripada intuisinya orang tidur. Nah, di dalam filsafat tidur tidak harus di atas kasur. Sambil duduk mendengarkan kuliah juga bisa tertidur. Ya, ciri-ciri orang tidur. Kalau disuruh bertanya nggak mau bertanya, ditanya nggak mau, nggak bisa menjawab. Ya. Nah, begitu. Sekarang ada kepastian judgment. Ini Pak Said, judgment filsafat itu bisa nggak? Filsafat itu bisa nggak dipakai sebagai kebenarannya seperti apa? Kalau logika iyalah judgment logika. Jadi judgment itu lengkap. Ada judgment penglihatan, judgment pendengaran, judgment logika, judgment a priori, judgment a posteriori, judgment analitik, judgment sintetik, gitu. Judgment tesis, judgment antitesis.
judgement konsep, judgement hubungan. Gitu. Bagaimana seseorang bisa mengambil hubungan atau tidak? Judgementnya pas atau tidak? Sesuai dengan aturan enggak? Nah, kan begitu kan. Nah, seperti yang saya ceritakan, istri saya tertidur ketika saya ajak naik mobil cari kuliner. Dia sudah merasa tahu tempatnya, ya. Ketika terbangun langsung, Pak, sudah lewat. Padahal caranya masih 1 kilo. Ya. Nah, sehebat-hebat kemampuan judgement istri saya yang baru bangun, ya ternyata masih kalah kuat dengan judgement saya yang terjaga karena nyetir. Karena kesadaranku tentang ruang dan waktu masih terjaga. Maka saya mengatakan, belum, Bu, belum sampai, masih 1 kilo. Nah, adu argumen. Tapi kalau saya nggak kuat judgementnya, ikut istri, tersesat. Kan begitu. Judgement penglihatan, judgement pendengaran, gitu. Gitu. Yang tanya nomor 2 tadi ada kan judgement penglihatan, gitu. Nomor 2 tadi apa? Ya. Ada salah judgement tadi yang bertanya nomor 2. Itu yang nomor 3. Yang tanya nomor 3 tadi siapa? Saya, Prof. Siapa, Pak? Ridho. Pak Ridho. Awalnya Bapak tidak bertanya bahwa sudut itu perspektif, enggak. Tadi salah bertanya. Tadi pertanyaan pertama tadi apa? Nanti segitiga. Nah, gitu kan. Padahal di situ tertulis sudut. Salah bahasa yang Kekeliruan judgement penglihatan. Atau judgement membaca. Ya toh? Sudut dibaca segitiga. Kan begitu, Pak. Nah, itu contoh, Pak. Itu judgement itu, Pak. Ya. Itu judgement. Jadi judgementnya itu lengkap sekali. Gitu ya. Lengkap sekali. Baik. Nah, berikutnya setelah mengetahui bagaimana cara membuat gedung tinggi, maka dibuatlah pedoman bagaimana cara menggunakan gedung. Wah, ini mall, Pak. Ini mall itu beda dengan hotel. Ya. Kalau mall itu banyak restoran, kalau hotel mah restorannya 2, lantai 5 dan lantai 10. Nah, kalau mall itu setiap lantai itu hampir ada warung. Ya, setiap warung itu kompor menyala. Hati-hati loh. Ini mall. Nah, beda cara menggunakannya dan cara memanfaatkannya. Lahirlah Critique of Practical Reason. Menggunakan juga tidak bisa dikatakan murni menggunakan dan tidak murni menggunakan. Karena menggunakan itu situasional dan kontekstual. Ya, sangat terpengaruh oleh ruang dan waktu dan bisa bersifat subjektif. Tapi ada pedomannya. Yaitu apa? Yaitu moralitas. Jadi, buku yang ketiga, The Critique of Practical Reason, itu tentang moralitas. Moralitas ini apa? Bagaimana moral daripada pikiran. Terus gimana, Pak? Di mana moralnya? Tarik kembali, diekstensikan. Ini yang saya katakan sebagai the power of Amar Sigit. Diekstensikan itu seperti apa? Moralitas, judgement, dan pikiran itu paralel. Kalau pikiran memikirkan yang ada dan yang mungkin ada, judgement-nya juga tentang judgement yang ada dan yang mungkin ada, maka moralitasnya juga moralitas tentang yang ada dan yang mungkin ada. Merentang dari semua gambar itu
itu pun tidak cukup gambarnya. Gambar itu kan ikhtisar juga, banyak yang belum tertulis di situ. Oh, jadi ada moralitas melihat, ada moralitas mendengar, ada moralitas logika, ada moralitas tesis, antitesis, moralitas sintetik, moralitas a priori, moralitas a posteriori, moralitas konsep, moralitas logika, dan seterusnya, dan seterusnya. Kan begitu. Tuh, tadi yang sudah pernah saya singgung dikit, kita melihat istri orang kok melotot, kan gitu kan? Nah, ini pemandangannya dia dikatakan tidak bermoral, kan begitu. Kamu kenapa jepit-jepit di situ sambil nungging-nungging itu? Oh, ternyata piping. Ya, ngintip tetangga sedang ngobrol, Pak. Tapi pakai pendengaran. Pendengaranmu itu tak bermoral itu. Ya, gak usah kayak gitu. Ya, pemandangan tak bermoral, pendengaran bermoral, ya. Kemudian juga semuanya logika, wah apa beda Pak? Logika yang tak bermoral. Logika ya logika terbebas dari ruang dan waktu. Itu kan ketika belum dipakai. Ketika masih berupa gambar. Logika terbebas dari ruang waktu. Masih berupa gambar di sana idle. Tapi ketika logika mau dipakai, sekarang coba logika gimana? Ini Pak 1 juta, terus masukkan 1 juta, terus tarik 1 juta, terus kalau nembus nanti dapat 1 miliar Pak. Ini mah judi itu. Judi kamu itu. Logikamu itu tidak bermoral. Judi itu bertentangan dengan agama. Gitu kan? Nah, itu. Logika juga bisa bermoral. Ya. Ingatan, ingatan juga bermoral. Gitu. Kok kamu kok omongannya yang kamu ingat kok yang porno-porno. Berarti ingatannya dia tak bermoral. Wah, luar biasa ini bukunya Immanuel Kant nih. Ya kalau digali keterangan Pak Marsikit kalau dibaca di buku itu nggak ada. Itu namanya metafisik. Ini Pak Marsikit ini dovas ya. Kok penjelasannya kok di buku kok nggak ada loh ya. Ya. Nah, ini karena apa? Makna metafisik yang diturunkan begitu. Kan gitu. No. Ingatan juga bisa bermoral dan bisa tidak bermoral. Imagine sama, kamu hati-hati. Orang matematika tinggi daya imajinasinya, membayangkan yang macam-macam. Nah, jangan membayangkan yang macam-macam, betul? Ya, nanti bisa-bisa kamu tak bermoral loh. Bayangkan aja milih sendiri, ya, kan begitu. Nah, gitu Pak. Ya, naik spiritual. Wah, spiritual lagi-lagi. Spiritual itu moral, Pak. Spiritual itu moral ketuhanan. Sedangkan moralnya Immanuel Kant adalah moral di bawah pikiran. Oh, gitu. Bisa membedakan saya. Loh, gimana moralnya beragama? Ya udah. Kalau moralnya beragama ya taatilah aturan beragama sesuai agama masing-masing. Udah. Moralnya beragama. Kan begitu, ada syariatnya. Kan begitu. Gitu kan? Nah, jadi ya
moral di sini, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu ada di mana-mana. Loh Pak, kalau di mana-mana apa ada moral a priori? Tadi saya katakan semuanya itu ada. Jangankan a priori, yang moral itu meliputi yang ada dan yang mungkin ada. Kenapa Pak? Di dalam pikiran kita. Kenapa? Karena filsafat. Nah sekarang kalau moral a priori contohnya apa? Apa bisa Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh? Moral a priori. A priori itu apa? A priori itu adalah rencana atau proposal. Belum terjadi, tapi sudah jelas. Itu proposal. Sudah jelas walaupun belum terjadi. Bahkan kesimpulannya sudah ada. Ya, kesimpulannya ini penelitian kuantitatif. Kesimpulannya sudah ada. Walaupun belum dilaksanakan penelitiannya. Loh, kok kayak gitu kok bisa tidak bermoral gimana, Pak? Ya, bikin proposal, ya, bagus. Terus proposal apa? Proposal untuk membobol bank. Kamu inilah bentuk daripada apa? A priori yang tidak bermoral gitu loh, Pak. Maksudnya itu seperti itu. Baik. Kalau begitu sekarang pada bagian akhir kita tinggal mencari sebetul-betulnya moral itu apa. Nah, kalau saya ngomong sebetul-betulnya moral adalah itu judgement kategori apa Bapak Ibu? Yang kemarin? Oh, ada. Coba dicek. Yang kemarin pernah nggak terekam? Kalau saya ngomong sebenar-benar moral adalah, kira-kira judgement jenis apa Bapak Ibu? Bro, estetik. Jenis? Estetik. Jenis? Belum buan. Tabelnya kemarin yang hoak-hoak itu. Sebenar-benar moral adalah itu judgement saya. Walaupun sumbernya dari Immanuel Kant. Tapi karena saya ngomong itu sudah saya melibatkan judgement saya. Kemarin di screenshot enggak? Kualitatif ya. Kualitatif. Beliau siapa? Belum? Siapa? Kata kuncinya pada sebenar-benarnya itu. Sebenar-benarnya yang terjadi ini adalah berita hoax. Kan? Modality, Prof. Iya, yang mana? Asertorik. Nah, itu. Saya menggunakan judgement asetorik banyak sekali di filsafat ini. Sebenar-benar filsafat adalah, sebenar-benar judgement adalah, sebenar-benar objek filsafat adalah. Nah, begitu. Asetorik itu ciri orang yang titik-titik. Nah, kalau saya yang jawab ya ciri orang yang jujur. Oh, saya yang jawab. Asetorik itu kalau orang menggunakan bahasa asetorik, ya orang jujur lah. Ya, orang matematika ya well defined. Well defined. Ya. Nah, baik. Jadi nanti tolong dicari Bapak Ibu berkaitan dengan tugas untuk mereview kritik of practical reason. Jadi moral yang dimaksud Immanuel Kant adalah kehendak baik universal tanpa syarat. Itu. Kehendak baik universal tanpa syarat. Nah, itu.
Jadi kalau saya ya kehendak baik universal tanpa syarat. Misalnya ingin minum, ya. Minum itu baik, kehendak baik. Minum itu baik. Apakah minum universal? Apakah ada orang di dunia ini yang terbebas dari kepentingan minum? Ada enggak? Semua suku bangsa, apakah ada bangsa yang nggak pernah minum? Itu artinya minum itu universal. Tanpa syarat. Kalau mau minum ya tanpa syarat. Minum ya minumlah. Kan begitu. Nah, begitu. Oh saya haus. Haus itu universal. Apa ada orang yang bangsa yang nggak pernah haus? Nggak ada lah. Jadi haus itu universal. Orang haus juga tanpa syarat. Syarat itu artinya di dalam pikiran, bukan di dalam realita. Karena ini kan moral value di dalam pikiran. Tuh, enggak, Bapak Ibu enggak haus itu. Loh, Bapak bisa mengatakan enggak haus? Ya, ada syarat-syaratnya orang haus itu. Apa syaratnya, Pak? Kepalanya mengecil. Waduh. Bapak kan kepalanya tetap nggak kecil. Wah, itu nggak haus itu. Wah, itu haus itu tanpa syarat. Udah. Universal. Gitu kan? Nah, terus pedomannya apa? Indikatornya apa? Indikatornya adalah categorical imperatif. Categorical imperatif. Categorical itu apa? Kategorikal itu bisa dibedakan haus dan tidak. Gitu? Loh. Caranya membedakan bagaimana? Imperatif. Ya. Ya, caranya membedakan imperatif. Categorical imperatif itu sesuatu yang ada di atas. Karena universal. Jadi imperatif itu apa? Imperatif itu salah satu tipe kalimat. Kalimat pertama jenis deklaratif. Misalnya Pak Marsigit 2 tahun lagi pensiun. Itu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif. Yang kedua kalimat tanya. Nah ini kalimat tanya. Kalimat tanya itu adalah pengadanya dari judgement. Tidak akan ada judgement kalau nggak ditanya atau kalau nggak bertanya. Loh, kok istri saya setelah bangun dari ngantuk bisa menjudge bahwa ini sudah lewat. Nah, judgement itu bisa macam-macam. Ada judgement yang cepat, ada yang judgement yang lambat, ada judgement yang serampangan, ada judgement yang gegabah, ada judgement yang bijaksana, ada judgement yang salah, ada judgement yang benar. Tergantung konteks dan kekuatan daripada intuisi ruang dan waktu dan kesadarannya itu. Maka ketika orang tertidur membuat judgement nggak usah dipercaya. Nah, itu bukan judgement namanya yang lindur itu. Masa orang lindur kok diikutin? Kamu naik sana, naik ke internet sana. Yang waras itu sudah tergopoh-gopoh cari tangga naik ke internet. Kamu ngapain? Itu ngikutin perintah. Perintah di mana? Orang yang sedang tidur. Ya salah. Itu mah bukan judgement. Nah, imperatif itu adalah perintah. Jika haus, minumlah. Gitu ya.
hak asasi. Hak asasi itu universal. Seorang lahir itu sudah punya hak. Hak yang paling mendasar adalah hak hidup. Nggak usah perlu ditanya dan nggak usah perlu minta izin tanpa syarat. Maka moral itu pikiran Immanuel Kant itu. Moral itu adalah kehendak baik universal tanpa syarat dengan indikator kategorikal imperatif. Nanti dicari, didalami di buku itu. Itulah cara menggunakan gedung, cara menggunakan ilmunya. Yaitu apa? Harus beradab dengan moral value yang baik. Jadi maka dikatakan setinggi-tinggi ilmu adalah manusia yang beradab. Tapi nggak gampang ngomongnya. Beradab ini ada prosesnya. Menurut Immanuel Kant, ya itu di dalam Critique of Practical Reason bisa diibaratkan sebagai aksiologinya. Critique of Judgment itu epistemologinya, Critique of Pure Reason itu ontologinya. Nggak ada judgment kalau nggak ada pikiran. Nggak ada epistemologi kalau nggak ada ontologinya. Nggak bisa dibuat gedung kalau nggak ada gambarnya. Nggak bisa dipakai gedung itu kalau belum ada gedungnya. Maka supaya bisa memakai gedung, maka harus ada gambarnya dulu. Maka tiadalah epistemologi kalau nggak ada ontologi. Tiadalah ontologi kalau nggak ada aksiologi. Demikian seterusnya. Begitu, Ibu. Baik, itu kira-kira dari saya. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Ya, saya mengucapkan selamat. Terus berjuang, berkarya. Semoga tetap sehat. Wah, apalagi yang ibu-ibu ini, wah, menaruh hormat saya kepada yang ibu-ibu. Ya, kuliah, keluarga, itu, ngomong anak, ngomong suami, wah luar biasa. Masak, gitu. Dari itu maka ronanya berkeluarga dinamika, maka saya juga bisa masak. Kalau terpaksa ya suami belum pulang, istri belum pulang, maka ya udah, ya masanya suami ya paling-paling goreng telur. Bikin Indomie, gitu-gitu aja. Paling banter nasi goreng. Enak gak enak dimakan sendiri. Ya kan? Tapi kan meringankan beban istri. Maka berat ini perjuangannya ibu-ibu itu. Lebih berat. Itu ya. Jadi mudah-mudahan Bu Noka ya tetap sehat. Bu Eva tetap sehat, semangat. Bu Rukiah sehat, semangat. Bu Linda sehat, semangat. Bu Ana sehat, semangat. Bu Nela sehat, semangat. Ya, baik. Demikianlah Bapak Ibu, marilah kita akhiri dengan berdoa, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa minggu depan. Monggo. Baik, Prof. Tadi direkam nggak Pak Wahid?